Halo guys, kabar meninggalnya Ratu Elizabeth II tentu mengejutkan seluruh dunia. Duka yang mendalam dialami keluarga kerajaan dan masyarakat Inggris. Ratu Elizabeth II meninggal dalam usia 96 tahun. Ia menduduki tahta kerajaan selama 70 tahun sejak dinobatkan sebagai Ratu Inggris di usia 25 tahun. Ratu Elizabeth II juga menjadi pemegang tahta kerajaan Inggris terlama. Pada saat Raja George VI meninggal dunia pada 1952, saat Elizabeth II masih berusia 25 tahun. Sang ibunda lantas menjadi ibu suri, sementara Elizabeth II naik tahta menjadi ratu. Ratu Elizabeth II terbilang masih muda ketika dimahkotai sebagai Ratu Inggris pada 1953. Proses penobatan Ratu Elizabeth II ini sekaligus mencetak sejarah baru di kerajaan Inggris. Ia menjadi ratu pertama yang upacara penobatannya disiarkan melalui tayangan televisi. Elizabeth dan Philip menikah pada tanggal 20 November 1947 di Westminster Abbey. Mereka berdua menerima 2.500 hadiah pernikahan dari para tamu dan undangan di seluruh dunia. Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip dianugerahi 4 anak lewat perkawinan mereka yang berjalan hingga 73 tahun sebelum maut memisahkan. Anak Ratu Elizabeth adalah Raja Charles III, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Ratu Elizabeth II menjadi penguasa kerajaan terlama dalam sejarah monarki Britania Raya, yakni 70 tahun. Ia melampaui masa pemerintahan nenek buyutnya, Ratu Victoria, yang memerintah selama 63 tahun. Ratu Elizabeth II menjadi penguasa kerajaan terlama dalam sejarah monarki Britania Raya, yakni 70 tahun. Ia melampaui masa pemerintahan nenek buyutnya, Ratu Victoria, yang memerintah selama 63 tahun. Monarki Britania Raya merupakan yang paling luas sedunia. Monarki Britania Raya ini meliputi Britania Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Pakistan, dan Sri Lanka. Sebagai ratu terlama dalam sejarah Inggris, Ratu Elizabeth II telah mencoba membuat pemerintahan lebih modern dan sensitif terhadap perubahan publik sambil mempertahankan tradisi yang terkait dengan mahkota kerajaan. Ratu yang murah senyum ini telah memodernisasi monarki, menghilangkan beberapa formalitasnya, dan membuat situs serta harta karun tertentu lebih mudah diakses oleh publik. Ia juga dikenal humanis, lembut, ramah, sehingga masyarakat Inggris banyak yang mencintainya. Sebagai seorang ratu, ada banyak tradisi dan tugas kerajaan yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh sang ratu, di antaranya pembukaan dan penutupan parlemen, di mana ratu memulai prosesi di gedung parlemen, masuk melalui pintu masuk, Shepherd's. Dia memasuki kamar House of Lords, mengenakan mahkota negara dan jubah negara. Tugas selain Ratu Elizabeth II adalah harus memberikan persetujuan kerajaan untuk semua RUU yang disahkan oleh parlemen, yang merupakan langkah terakhir sebelum menjadi undang-undang. Setelah mendapat persetujuan kerajaan, secara resmi akan berlaku dan menjadi undang-undang parlemen. Tugas lainnya adalah menunjuk penasehat dan anggota kabinet baru
termasuk Perdana Menteri itu sendiri. Padahal seperti banyak tugas konstitusionalnya, peran Ratu Elizabeth dalam proses ini hanya bersifat seremonial saja, karena para pemimpin seperti Perdana Menteri sebenarnya dipilih oleh rakyat. Ratu Elizabeth II juga sekaligus Kepala Angkatan Bersenjata Inggris, secara khusus sebagai Kepala Resmi Angkatan Bersenjata. Ratu memiliki kekuatan untuk menyatakan perang atau perdamaian. Ratu Elizabeth juga sebagai kepala negara persemakmuran sekaligus juga berperan sebagai tokoh pemersatu untuk sebuah kelompok yang sering dilanda konflik internal dan masalah dengan warisan pasca kolonial Inggris. Selama 7 dekade memegang tahta kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth II telah menjejakkan kaki ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Ratu Elizabeth II bersama suaminya Pangeran Philip berkunjung ke Indonesia pada 14 Maret 1974. Mereka mengunjungi Indonesia bersama para rombongan. Kedatangan Ratu Inggris ke Indonesia merupakan peristiwa unik dan bersejarah. Hal yang unik karena Ratu Elizabeth II dan suaminya, Pangeran Philip, datang ke Indonesia dengan menggunakan kapal pesiar. Ratu Elizabeth II sangat tersentuh dengan kehangatan masyarakat Indonesia pada saat kunjungan ke Indonesia tahun 1974, sehingga mengundang Presiden Indonesia Bapak SBY berkunjung ke Inggris. Kunjungan itu memiliki nilai strategis dan merupakan bentuk dukungan penuh terhadap peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris. Dalam pidato pada jamuan makan malam kenegaraan, Ratu Elizabeth menuturkan bagaimana ia melihat keindahan Indonesia, baik melalui dari kacamata sejarah maupun berdasarkan pengalamannya sendiri. This year has been an important one for relations between Indonesia and the United Kingdom. Your visit marks a further step in strengthening our relationship and follows that of my Prime Minister, whom you welcomed to Jakarta in April. Our two island nations share a longer history than many imagine. More than 400 years ago, Sir Francis Drake circumnavigated the world. On that trip, he was cordially received in Jakarta, becoming only the second European to visit Indonesia after Marco Polo. The ties between our countries endured in the centuries that followed. In the 19th century, Sir Stamford Raffles, a British name synonymous with Southeast Asia, was appointed Lieutenant Governor of the then Dutch East Indies. His book, History of Java, is enduring evidence of his affection for your country. He was particularly fascinated by your fauna and flora, and we are proud to have examples of some of the specimens sent back by him to the Royal Botanical Gardens at Kew.
Looking at the more recent past, Prince Philip and I remember fondly our state visit to Indonesia in 1974, where we were struck in particular by the warmth of our reception. But the Indonesia of today is, of course, greatly different from the one I experienced back then. Under your leadership, Mr. President, Indonesia has performed a remarkable transformation. It is now a thriving democracy and one of the world's fastest growing economies, which is playing a greater role on the international stage. We share a common interest in a successful global economy underpinned by free trade. Despite difficult economic times, our trade relationship is strong, and last year you mounted a successful promotion of Indonesian products here in London. Ladies and gentlemen, I ask you to rise and drink a toast to the President and people of Indonesia. Demikian tayangan yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.